Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis. Dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik. Saya masih bersama Ajudan Presiden Soekarno yang juga politisi senior PDI Perjuangan Maijen Purnawirawan Sidarto Danu Subroto yang menjadi penyampai pesan pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Opa Darto begitu dipanggil. Opa, apakah kemudian ketika Opa menyampaikan pesan Presiden Prabowo mau bertemu dengan Ibu Megawati, ini sebuah sinyal bahwa memang PDIP ada baiknya masuk ke pemerintahan, karena tak lama berselang kemudian ada Mas Pram, lalu juga Mas Basarah mengatakan bahwa ya PDIP akan menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo. Apa ini maksudnya, Opa? Artinya kita tidak bukan urusan ya. Mitra strategis itu kita bukan urusan ya. Apakah masuk dalam pemerintahan apa tidak itu adalah soal yang lain bagi saya. Karena Mas Basarah juga mengatakan meski di luar kabinet, tetapi posisi PDIP ke pemerintahan Prabowo tidak oposisi, bahkan secara verbatim dikatakan berbeda dengan posisi PDIP pada masa pemerintahan Pak SBY. Mengapa sampai ditekankan dengan begitu jelas perbedaan di luar pemerintahan, tapi berbeda ketika pemerintahan Pak SBY dan pemerintahan Pak Prabowo? Saya tidak tahu, tapi friendship antara keluarga Mega ya dan walaupun Pak Taufik Kimas dengan Prabowo itu friendship yang lama ya. Artinya mereka sampai mengundang waktu di Yordania, diundang pulang itu sejarah yang panjang ya. Dan sampai sekarang mereka tetap bersahabat. Sekarang dari Prabowo yang terpilih sebagai presiden mungkin mengingat kembali pada sejarah persaudaraan itu dan minta untuk bertemu. Itu hal yang sangat bijak dari seorang presiden bagi saya. Ketika wacana pertemuan itu Opa Darto sering didengungkan tapi tidak pernah terjadi. Menurut Opa, adakah memang pihak yang tidak menginginkan pertemuan itu? Karena tadi saya tanya kenapa kok lama banget mau ketemu aja kok susah sekali. Atau memang sebenarnya ada yang tidak terlalu menghendaki pertemuan ini? Ini pertanyaan yang tidak mudah saya jawab ini. Kalau dari via Mbak Mega dengan Presiden Prabowo itu saya kira tidak ada masalah ya. Tetapi PDIP adalah partai yang terbesar gitu. Kalau ini sampai masuk mungkin akan disturb yang lain-lain mungkin ya. Mungkin begitu mungkin ya. Mengganggu yang lain-lain. Ya. Siapa yang terganggu? Yang sekarang sudah masuk dalam pemerintahan. Hampir semua kan masuk dalam pemerintahan. Ya, KIP. Jadi justru yang akan terganggu adalah mereka yang sudah ada dalam pemerintahan. Ya. Karena mereka melihat PDIP adalah partai yang memang sampai hari ini masih terbesar ya. Kalau begitu saya ganti gini, Opa. Menurut Opa sendiri, apakah bijak PDIP masuk ke dalam pemerintahan padahal PDIP bagaimanapun juga dalam kontestasi Pilpres kemarin harus mengakui bahwa pemenangnya adalah pasangan Pak Prabowo dan seluruh partai koalisinya. Apakah itu cukup adil untuk masuk dan mengambil peran di pemerintahan dan melenyapkan harapan publik tentang adanya partai partai penyeimbang di luar kabinet? Ini pertanyaan yang tidak mudah saya jawab ini ya. Dalam negara demokrasi memang perlu ada satu penyeimbang ya. Partai pemerintah dan partai yang di luar pemerintah ya. Supaya ada keseimbangan ya.
Tapi bahwa nanti PDIP masuk dalam pemerintahan, tapi tetap menyuarakan hal-hal yang berbeda, ya, itu possible. Opa sendiri banyak bertemu dengan orang. Ya. Menurut Opa, dengan harapan yang ditujukan pada saat Opa berdiskusi itu, sebaiknya PDIP itu ada di luar pemerintahan atau di dalam? Mereka 10 tahun ini ada dalam pemerintahan, ya. Mungkin banyak dari mereka yang tetap ingin dalam pemerintahan. Mungkin, ya. Karena sudah lama di pemerintahan. Oh gitu. Ya. Tetapi sebagai orang yang mengenal Ibu Mega, bagaimana melihat sebenarnya arah kebijakan politik Bu Mega sebagai ketum partai politik masuk dalam pemerintahan atau tidak? Jadi yang saya tidak mudah menjawab, ya. Tapi kita nanti lihat hasil daripada pertemuan yang akan terjadi antara Presiden Prabowo dan Mbak Mega dalam waktu yang tidak lama ini. Opa, banyak yang menilai bahwa melunaknya sikap PDIP ini karena juga terkait dengan penetapan tersangka Sekjen PDIP. Apakah menurut Opa memang ini sebagai salah satu bargain supaya partai ini tetap lepas dari jeratan hukum? Masalah hukum dan politik itu dua wilayah yang berbeda, ya. Hukum dan politik, ya. Hukum itu adalah masalah yang benar atau salah, ya. Masalah politik itu berbeda lagi, ya. Jadi hukum is going on, ya, bagaimanapun, ya. Tapi terus terang dalam penegakan hukum ini kita harus cukup fair, ya, bahwa kesalahan daripada seorang Hasto, ya, itu mungkin dibanding dengan lain-lainnya yang belum terungkap, ya, mungkin kelasnya lebih kecil daripada lain-lainnya, ya. Saya tidak mau ungkapkan, ya, tapi banyak pejabat-pejabat yang sungguhnya juga dalam menurut KPK masih ada 100 lagi yang akan diungkapkan KPK. 100 itu saya tidak tahu siapa-siapa. Jadi kalau kita melihat kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP dan kemudian ada pertemuan akan terjadi, lalu kemudian ada pernyataan-pernyataan politik bahwa mitra strategis, apakah ini sebagai bagian dari PDIP memang ingin bersikap melunak atau juga ingin supaya partainya tidak diganggu? Ini pertanyaan yang tidak mudah saya jawab ini. Tapi begini Mbak Rosi, bahwa masalah hukum dan masalah politik itu dua wilayah yang harus kita bedakan, ya. Ya, tetapi kenapa saya menanyakan ini? Karena dalam banyak pidato ketua umum selalu dikatakan bahwa hukum dijadikan alat untuk menekan politik. Jadi apa yang Opa katakan kan itu idealnya, tetapi pada prakteknya itu yang selalu dikatakan bahwa hukum dijadikan alat penekan politik. Ada benarnya. Jadi ketika hukum itu memang dijadikan sebagai alat untuk penekan politik, apakah ini juga yang membuat PDIP berpikir ulang mereposisi PDIP? Saya tidak melihat itu, ya. Saya melihat bahwa kedekatan itu adalah memang mereka mempunyai suatu sejarah kedekatan, ya. Tapi bahwa adalah masalah hukum yang masih going on, ini saya kira hal yang dua wilayah yang harus dibedakan ini. Masalah friendship dan masalah hukum itu, ya. Jadi menurut Opa, ketika ada perkiraan dalam waktu dekat atau bulan Januari ini Presiden Prabowo dan Bu Mega akan ketemu, apa kira-kira yang akan dibicarakan? Selain menikmati nasi goreng. Saya kira
semua melihat bahwa silaturahmi itu adalah sunatullah itu ya. Berbeda, silaturahmi itu adalah perintah Allah, tetap sunatullah ya. Artinya kita bisa berbeda tapi silaturahmi itu harus kita rawat, kita jaga. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekarang PDP di luar, tapi dia ingin tetap menjaga silaturahmi yang sudah terbangun lama. Itu adalah saya kira sikap seorang negarawan itu. Sebatas itu saja sudah sangat baik menurut Bapak. Tanpa harus membicarakan deal-deal lainnya. Ya. Dalam sejumlah momen Ketua Umum PD Perjuangan mengatakan ada yang berupaya mengacak-acak partainya, bahkan ingin menduduki posisi Ketua Umum. Sejauh apa seruan ini? Memang ada buktinya?